warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Seman Sumsel Friends, saya Muhammad Rifki. Kembali kita berjumpa di program kesayangan kita, Seman Edu Talk. Welcome leaders. Pagi hari ini kita sudah sangat ceria sekali ya, berjumpa kembali di program yang akan menguak sisi lain. Ini ada satu tokoh yang menjadi nakodanya SMA Negeri Sumatera Selatan ya. Sebelum kita lebih jauh berbincang, kami keluarga besar SMA Negeri Sumatera Selatan menyampaikan rasa bela sungkawa yang sangat besar atas bencana yang terjadi di negeri ini ya. Pak Isonnya belakangan juga kita pantau melalui beberapa media, juga bencana banjir yang belum surut, apalagi cuaca ekstrim di Palembang pun demikian. Banyak sekali beberapa genangan dan banjir juga terjadi di kita ya. Mudah-mudahan Anda tetap sehat dan keluarga Anda tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pak Iswan, apa kabar Pak Iswan? Alhamdulillah sehat walafiat, segar bugar. Terlihat ya Pak ya, dari badan makin semakin nambah enggak? singset mungkin setelah sekian lama kita berolahraga dengan kawan-kawan. Oh, rutin olahraga Pak Iswan? Rutin, di SMA Sumsel semuanya ada. Ada futsal, ada badminton, basketball. Oh, basketball juga ada. Panjat tebing insya Allah. Insya Allah ya Pak ya. Takraw mungkin nanti Pak. Ya. Atau nanti ibu-ibu juga nanti sepak bola ibu-ibunya. Harapan ibu-ibunya juga gitu ya. Oke. Ya, beberapa hal akan kita bahas bersama Pak Iswan di sini. Anda juga tetap jadi jadi penonton setia kita, menjadi subscriber kita. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri Sumatera Selatan ya. Pak Iswan, mungkin sponsor fans juga akan akan sama persepsinya dengan saya. Kita mau mengawali perbincangan mungkin lebih kepada profilnya Pak Iswan. Pak Iswan saat ini di SMA Sumsel sudah berapa lama Pak sejauh ini Pak? Ya, saya ini di SMA Sumsel ini masuk minggu ke-4 ya. Tepatnya tanggal 16 Desember kalau nggak salah, 2020. Saya resmi serah terima jabatan dengan Ibu Wulan pada saat itu. Pertanyaan umum ya mungkin ya Pak, first impression apabila kita masuk di dunia baru. Mungkin dunia baru kan bagi Pak Iswan ini apa yang menjadi first impression? Luar biasa ya, SMA Sumsel ini. Saya kan berasal dari SMA di dusun ya, di kampung. Ini luar biasa. Semuanya ada. Dan impian dari semua guru, semua kepala sekolah untuk mengembangkan pendidikan, berkembang bersama, rasanya ada di sini semua. Dan mimpi-mimpi itu ada, insya Allah ada di sini semua. Kelihatan di sini adalah bagaimana wadahnya untuk mencetak leader? Ya, sepertinya begitu. Memang kita selama ini selalu mencari bentuk-bentuk format-format bagaimana model pendidikan yang ada yang bisa kita kembangkan. Dan ternyata di SMA Sumsel ini tempatnya untuk mencetak para pemimpin tadi dengan bentuk pendidikan yang rasanya sudah sangat ideal dengan apa yang ada di kepala kita. Apalagi ditambah kondisi pandemi saat ini, kita juga menyesuaikan ya di SMA Sumsel ya Pak ya. Luar biasa, bagaimana kita men-switch keadaan kita dari suasana yang sangat nyaman, setiap hari ada kegiatan, tiba-tiba kita juga harus merubah ke dalam bentuk tatap muka, online, dan aktivitas-aktivitas kita semua sekarang ada di depan layar screen. Itulah kenormalan baru yang harus kita hadapi ke depan. Dan SMA Sumsel rasanya siap seperti itu. Walaupun baru di sini, tapi kiprah Bapak tuh sudah cukup panjang dan lama Pak. Asli orang mana Pak sebetulnya? Saya asli orang Indonesia. Indonesia ya? Nggak ada potongan dari Australia Pak, apalagi dari Afrika. Saya orang Indonesia, tapi ibu saya berasal dari salah satu suku yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tepatnya di Ogan Komering Ulu. Desanya namanya Desa Adu Manis. Sementara orang tua saya dari Jogja. Ayah saya, bapak saya. Ya itu, saya lahir di Palembang. Di Palembang. Berapa saudara Pak? Saya 3 bersaudara. Bapak saya anak yang kedua. Jadi Bapak punya kakak? Ada, kakak saya laki-laki sekarang ada di Pangkal Pinang, Bangka. Adik saya ada di
Palembang, di salah satu bank swasta yang ada di Palembang. Oke. Yang jadi guru hanya Bapak? Yang jadi guru sendiri? hanya saya sendiri. Oh. Itu yang mendorong pertama kali untuk jadi guru siapa sebetulnya, Pak? Agak unik proses menjadi guru, karena saya lahir dan dibesarkan di sebuah komunitas, sebuah lingkungan tentara, sehingga kehidupan kita setiap hari yang dilihat adalah kehidupan tentara. Sementara ibu saya adalah seorang guru. Oke. Ya. Jadi mengilhami. Dulu tidak ada yang tidak ada keinginan menjadi tentara awalnya, jadi guru awalnya. Karena sebagai anak tentara tentu hampir semua, mungkin 90% anak-anak tentara itu ingin juga menjadi tentara. Tetapi alhamdulillah bapak saya tidak mengizinkan pada saat itu. Beliau sangat bangga kalau anaknya bisa jadi guru. Satu yang agak aneh memang pada zamannya itu. Ya alhamdulillah ternyata karena kita ikut keinginan orang tua, ternyata itu jalan yang benar. Oke. Ya, itulah. Ada sosok ayah sepertinya yang mendorong Pak Iswan sejauh ini. Iya, kalau ibu saya seorang guru malah tidak nyuruh saya jadi guru. Bisa cerita, Pak? Bapak saya kebetulan dulu adalah selain tentara, beliau juga sebagai pengelola pada sebuah yayasan pendidikan milik Angkatan Udara di Talang Tentu. Nah, saat itulah mungkin beliau lebih tertarik bagaimana dunia pendidikan itu terjadi. Ya. Sehingga itu akhirnya kita diarahkan untuk menjadi guru. Ya itu. Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan di awalnya ternyata justru memberikan yang terbaik rasanya bagi kehidupan saya pribadi dan keluarga saya. Kapan itu dirasa, Pak, kalau guru itu menjadi pilihan yang tepat sejauh ini? Itu setelah saya mengajar, setelah jadi pegawai negeri mungkin ya. Tahun berapa kira-kira? Tahun Tadi usia 2000. berapa? Tahun 2000 ya? Tahun 2000 saya jadi pegawai negeri. Saya masih SMP itu. Itu. Oke. Backgroundnya guru apa ini, Pak? Saya kebetulan pendidikan bahasa Inggris, jadi background saya adalah guru bahasa Inggris. Yang saya tahu guru bahasa Inggris itu apa ya, kayak kunci Inggris. Walaupun nggak jadi guru, ya bisa masuk di dunia perbankan, Ya masuk. dulu itu rayuan pertama orang tua saya begitu. Jadi pernah masuk di Enggak, dunia perbankan? waktu saya bilang saya tidak mau jadi guru, beliau menyatakan ambil bahasa Inggris, kamu tidak bisa harus jadi guru, gitu kan. Jadi rayuannya begitu. Oke. Pada saat saya menolak untuk tidak mau masuk di FKIP, gitu kan. Oke. Ya, itu bukan pilihan Pak Iswan. Sejujurnya kalau mau milih itu jurusan apa sebetulnya yang mau dipilih Pak Iswan? Kebetulan saya suka bahasa Inggris. Oke. Jadi 50-50 pada saat itu. Bukan sastra murni ya? Bukan. Bukan. Memang saya suka bahasa Inggris. Oke. Dan alhamdulillah ternyata bahasa Inggris itu membawa saya menjadi seperti ini. Saat ini usia Pak Iswan? 51 tahun. 51. Oke. Di usia 28 tadi ya Pak, dia Iya. jadi seorang PNS. Dari perjalanan usia 28 hingga kini Pak, sudah berapa tempat yang sudah dijelajahi untuk wilayah Sumatera Selatan, dan apa yang menjadi kekuatan Pak Iswan itu hingga akhirnya tetap mencintai menjadi seorang guru? Jadi pada suatu ketika saya bekerja di sebuah institusi swasta pendidikan. Pada saat itu kita mengelola sebuah jurusan perhotelan, dan saat itu kita harus tahun 2000, tahun berapa ya saya lupa ya. Saya harus mempromosikan jurusan perhotelan ini ke sekolah-sekolah. Pada saat itulah saya tahu seluruh sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, SMA. Di situ saya lihat bagaimana ternyata sangat menarik ya melihat kehidupan guru yang nyata. Kemudian kehidupan anak-anak dari berbagai macam latar belakang. Nah itu yang membuat saya rasanya menjadi guru adalah pilihan yang tepat untuk saya. Kira gitu. Oke, saya dengar Pak Iswan pernah menjadi seorang guru di beberapa daerah-daerah kabupaten kota yang juga cukup jauh, Pak. Oh iya, saya pernah, kalau sering banyak sih tidak, tapi ada satu atau dua. Saya pernah menjadi guru di SMP Negeri 5 Sungai Lilin, tepatnya SMP Negeri 5 di Desa Gajah Mati. Kemudian jadi guru di 3 tahun di
Desa Teluk Kijing, Kecamatan Lalais di Kabupaten Musi Banyuasin juga. Kemudian saya menjadi kepala SMA di SMA Negeri 4 Sekali. Jadi hampir 20 tahun saya habiskan waktu saya di Kabupaten Musi Banyuasin. Oke. Bisa cerita dong Pak, ada beberapa guru yang dapat keberuntungan ya langsung diterima di institusi yang juga berada di kota-kota. Nah kalau di dusun-dusun itu apa kenangan-kenangan terindah yang bisa dibagi? Wah, semuanya indah, asal kita mau menikmatinya. Menjadi tidak indah itu kalau kita tidak bisa menikmati. Jadi intinya itu bagaimana kita menikmati setiap keadaan yang ada. Karena kalau kita bekerja tidak dengan hati, ya, maka itu akan menjadi kendala bagi kita sendiri dan berdampak pada orang lain. Oke, kuncinya bekerja dengan hati. Bekerjalah dengan integritas diri. Jangan melihat siapa pemimpin kita, siapa yang ada di kita. Yang penting untuk kepuasan pribadi aja. Bahwa kita bisa melakukan ini untuk kebaikan kita. Bapak, insya Allah, oke. itu akan menjadi kebaikan. Betul. Saya percaya itu. Dan kita juga percaya itu kalau semua dilakukan dengan hati dan berintegritas ya, apapun itu bisa akan membawa kita dalam kebaikan. Dalam prosesnya sebelum jadi pemimpin Bapak, apa yang menjadi perjalanan yang menjadi tolak ukur seorang karyawan itu apa yang menjadi kontrol diri lah untuk dibagi Pak? Sebelum akhirnya menjadi seorang pemimpin pada saat itu. Untuk bagi Pak Iswan itu bagaimana? Bagi saya sederhana, motonya cuma satu dari dulu, not man but rules govern. Itu saja. Jadi bukan manusia yang mengatur, tapi peraturan yang mengatur. Itu. Jadi siapapun orang yang memimpin, siapapun ikut aturan aja sudah. Karena pemimpin itu kan berganti setiap saat. Bagi saya aturan. Ya, tidak perlu pasang beberapa muka ya. Nggak perlu. Oke. Pada waktunya nanti semua akan berbicara, waktu itu akan berbicara. Siapa si A, siapa si B. Kalau cari-cari muka nanti mukanya nggak ketemu sakit hati. Susah Pak, banyak muka yang dipasang ya. Oke. Ya, Smart Social Friends, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Iswan ya. Dan Anda masih mengikuti Smart Edu Talk. Welcome. Pak Iswan, tadi banyak hal sebetulnya dari seorang perjalanan dari seorang Pak Iswan sendiri ya sejauh ini. Kalau mau ditulis menjadi biografi mungkin berbuku-buku ya Pak ya? Atau enggak juga lah, 20 tahun kan, 20 tahun masa mengajar, mungkin itu yang menarik. Karena mengajar di daerah ya, nggak sama dengan mengajar di kota. Ada impian mau dituliskan kenangan-kenangan itu dalam sebuah buku? Sepertinya saya ingin juga membuat itu, menulis. Saya sudah pernah janji dengan salah satu teman, saya akan membuat puisi setiap hari. Ternyata sampai hari ini tertunda. Tertunda, tapi pernah ada puisi? Oh, banyak. Saya setiap momen saya selalu membuat puisi, terutama pada saat perpisahan anak-anak. Kalau ada hal yang baru saya buat puisi, dan itu biasa di SMA 4 itu anak-anak saya berikan kepada pengurus OSIS untuk dipublikasikan. Ya, bukan, untuk diperagakan. Oh, ditampilkan puisi karya Pak Iswan. Oh, jadi kita tunggu nanti ya Pak ya. Berarti puisi untuk puisi saya puisi-puisian lah. Puisi-puisian. Sekedar ungkapan perasaan, misalnya hal-hal yang menyangkut kemanusiaan. Rata-rata esensinya adalah kemanusiaan. Esensinya tentang kemanusiaan. Okay. Tapi semuanya berbahasa Inggris. Oh, enggak, bahasa Indonesia. Oh, ya. Kecintaan dengan bahasa Inggris sejak kapan Pak? Saya mulai les bahasa Inggris itu dari kelas 3 SD. 3 SD. Enggak. Kalau di komplek saya itu di komplek militer. Oh, tinggal di komplek militer. Komplek militer yang sangat tertutup pada masanya ya. Sehingga tidak semua anak memiliki keberuntungan untuk bisa les. Apalagi kita juga bukan berasal dari orang tua yang berpangkat perwira ya. Orang tua saya adalah bintara biasa. Tapi mereka alhamdulillah punya pemikiran yang sangat baik tentang masa depan anak-anaknya. Saya pikir semua orang tua begitu. Tapi bapak saya berpikir bahwa anak-anaknya harus bisa berbahasa Inggris. Ya alhamdulillah. Sementara teman-teman bermain bola, saya diantar bapak saya pakai motor. Kursus bahasa Inggris saya pertama di depan Kodam 2 Sriwijaya ini.
namanya Progressive English Course. Sudah nggak ada lagi. Oke. Sampai saya kuliah nggak tamat-tamat lesnya. Jadi sempat ngajar juga di. Oh ya, sempat saya mengajar di beberapa kursus. Oke. Yang justru mengajar itu menambah kemampuan saya berbahasa Inggris dibanding pada saat saya kuliah. Ini saya menarik nih, beberapa poin Pak Iswan cerita tentang sosok ayah dan keluarga Pak Iswan. Dulu Pak Iswan seorang anak, sekarang Pak Iswan menjadi seorang orang tua. Adakah aplikasi yang sudah diajarkan oleh ayah itu sudah terpatri sama Pak Iswan untuk diajarkan ke anak Pak Iswan? Iya, saya pikir orang tua saya karena mereka ada tentara militer ya, bapak ya, ibu juga seorang guru, jadi disiplin. Disiplin dalam artian belajar mengatur diri sendiri. Jadi kita jam bangun pagi sudah teratur, makan pagi bareng-bareng, makan siang saling menunggu, ya. Makan malam juga sama-sama, makan juga harus pakai sendok kayak garpu gitu. Pada saatnya dulu agak aneh kita makan, mungkin bagi orang agak aneh kita makan sendok kayak garpu untuk kelas-kelas kami yang tentara biasa. Tapi disiplinan itu sampai hari ini juga masih ada sisanya, dan itu saya sampaikan kepada anak-anak juga di rumah dan anak-anak di sekolah. Iya. Oke. Putra putri ada berapa? Ada dua. Yang besar di kuliah di perguruan tinggi negeri di Palembang. Yang kedua di salah satu di SMP yang ada di Kota Palembang. Semuanya putra? Laki dan perempuan. Laki dan perempuan dan laki-laki ya. Yang paling tua perempuan, yang nomor dua laki-laki. Oke. Ya, itu. Dua anak, adakah sedikit mirip-mirip sama Pak Iswan karakternya? Seperti yang tua ya. Yang tua ya? Yang tua. Apa Pak? Miripnya apa Pak? Dia lebih memahami orang lain. Ya, dia cenderung untuk mengorbankan perasaannya sendiri. Yang penting orang lain di sekitar dia merasa nyaman dan senang. Pak Iswan begitu? Peka dengan Kayaknya sepertinya itu ya. Yang saya rasakan gitu kan, setelah semakin kesini, semakin bertambah usia kita, kayaknya ini great virtue-nya kita deh. Oke. Itu ya. Dan itu yang harus dikembangkan. Jadi personality traits-nya. Pernah nggak Pak, lagi nggak pakai pakaian ASN, tiba-tiba di jalan kelihatannya Pak Iswan ini bukan seorang guru, tapi lebih ke seorang militer. Pernah disangka begitu nggak? Pada saat saya kuliah sering saya nggak bayar di sekota itu. Loh, kenapa bisa dengan Pak? penampilan gaya tentara itu. Ecek tentara. Oke. Bapak bukan kondekturnya kan? Bukan. Jadi sering gitu. Tapi pada dasarnya kita bukan membentuk seperti itu, tidak. Bukan. Itu mungkin karena didikan saja ya. Atau karena memang dikaruniai Tuhannya begini, udah kita nikmati saja apa yang terjadi gitu ya. Oke. Tapi saya tetap bangga sebagai seorang guru. Ya. Guru ini luar biasa. Guru ya. Dulu ini adalah garda terakhir yang memiliki sense of humanity yang tinggi di masa sekarang. Itu yang harus kita pertahankan. Sekarang kita ini, bangsa kita ini sudah terpecah belah karena agama, karena suku. Nah, yang bisa menyatukan ini guru. Kalau guru sudah nggak bisa lagi memegang marwah ini, susah kita. Ya, kita tahu sejarah besar bangsa Jepang pun ketika dihajar bom atom di Hiroshima Nagasaki, bagaimana yang mencari sisa terakhir dalam berapa banyak guru yang tersisa itu yang dicari oleh Kaisar ya. Iya. Ya, kalau bicara tentang guru, apa ya Pak? Sedikit flashback dan saat ini Pak. Kira-kira apa yang dulu Bapak amati menjadi seorang guru dan kini Pak? Apa sih istimewanya guru di mata Pak Iswan? Yang guru itulah yang membentuk karakter. Tapi guru sayangnya sering disalahkan oleh orang tua. Guru itu adalah orang-orang yang menanamkan karakter yang tidak dapat di rumah. Sekarang kan banyak komplain ini, masalah online learning. Banyak sih orang tua komplain bagaimana mereka harus mengatur anak-anaknya. Nah sekarang mereka merasakan bagaimana sulitnya kita mengatur anak-anak mereka. Ya.
Dan alhamdulillah ini. Jadi sekarang sudah banyak orang tua yang menyadari betapa beratnya kerja guru itu. Guru ini kan menginvestasikan anak-anak di masa depan. Betul. Investor utama dari sebuah negara itu adalah pendidikan. Dan ujung tombaknya guru. Saya pikir itu. Oke. Mudah-mudahan kita sepakat ya. Ya, betul sepakat. Apalagi guru yang capable Ya. itu memiliki wawasan yang juga kompleks ya Pak. Nah tadi baliknya gitu. Nah kalau yang garda terdepan saja tidak profesional bagaimana? Yang garda terdepan tidak mampu memberikan contoh yang baik bagaimana? Jadi untuk membuat orang baik, jadilah guru yang baik dulu. Jadilah guru yang baik. Jadi guru tidak mesti harus pintar. Saya ingat ada guru saya itu, Pak almarhum Pak Rusdi. Iswan, guru ini tidak harus pintar, tapi dia satu lembar lebih tahu saja dari siswanya sudah. Itu seorang guru. Iya. Dan dia mampu membuat satu lembar itu menjadi menarik. Nah, itu kan. Itu yang harus kita, itu motonya. Jadi Pak Iswan dalam perjalanan menjadi seorang guru sering jadi guru favorit Pak? Kalau ikut pemilihan nggak pernah. Tapi rasa-rasanya kalau saya, rasa-rasanya ya, yang suka banyak lah ya. Sampai hari ini anak-anak yang zaman-zaman dulu 20 tahun yang lalu pun masih ada yang komunikasi dengan saya. Jadi apa itu Pak? Kesannya mudah diingat sama siswa? Iya, sepertinya mereka begitu. Ya. Dari yang saya alami itu 20 tahun saya mengajar itu, belum lama sih ya. Anak-anak ini justru yang paling besar itu bukan masalah moralnya, tapi masalah kurang perhatian dari orang tua. Jadi anak-anak itu menemukan perhatian itu di sekolah. Kasih sayang, kemudian apa yang mereka butuhkan, kawan, teman. Nah itu ada ditemukan di guru mereka. Kalau gurunya bisa peduli dengan mereka. Di harapan kita ke depan, apalagi guru-guru SMA Sumsel, guru-guru muda semua lebih peduli dengan anak-anak. Oke, catatan kecil saya sementara adalah Pak Iswan seorang yang peka terhadap lingkungan dan juga peduli. Jadi selama ini Pak Iswan apakah dikenal sebagai guru tempat curhatnya siswa? Oh iya, Sering ya Pak? saya Soal apa itu Pak? dari mulai soal keluarga, soal hubungan dengan pacarnya gitu kan, dalam tanda petik. Ya. Dari mulai saya jadi guru biasa sampai saya jadi kepala sekolah. Gimana ceritanya itu Pak? Bapak bagaimana Jadi memposisikannya? Jadi anak-anak itu kalau menunggu di, terutama saya ceritanya ada. Kalau yang di SMP di Sungai Lilit itu ada lorong di mana ada ruangan guru itu. Saya pagi anak-anak sudah nunggu kehadiran saya. Dia mau cerita. Ya tidak semua sih ada. Mungkin beberapa orang, tapi ya begitu. Di SMA 4 juga begitu. Saya tidak dikenal sebagai kepala sekolah. Mereka lebih mengenal saya Iswan sebagai teman mereka. Gitu. Karena mereka kan anak-anak yang sudah beranjak dewasa. Dan bagi saya, guru itu tadi itu satu lembar lebih bagus dari lebih tahu dari siswa itu luar biasa. Guru kan pinter ngecak. Gitu kan? Jadi bicara apa saja teknologi apa, jadi semua kita harus tahu. Walaupun tahunya cuma sekulit-kulit, tapi itu sudah membuat impresi yang baik untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya. Iya. Tapi Pak ya, kalau bicara siswa sekarang yang apa ya, anak-anak milenial, terkadang mereka lebih dulu tahu tentang teknologi. Ada nggak Pak ngerasa kalau siswa itu lebih jago daripada gurunya? Iya, pasti. Iya. Tapi kita tidak boleh jauh dari itu, justru kita harus sharing dengan mereka. Jadi teman, partner. Jadi teman. Bagaimana membuka WA, bagaimana merubah-rubah itu Ya. apa? Saya pikir itu bentuk dari pengakuan keadaan yang sebenarnya dari seorang guru. Tapi kita tidak boleh menutup diri dengan itu. Ketika di kelas ada siswa yang lebih jago dan mahir daripada guru, apa yang harus dilakukan guru tadi? Ya, kita belajar. Why not? Saya banyak bertanya dengan mereka. Tapi saya juga harus punya senjata buat yang dia nggak tahu. Oh gitu. Cari apa? Saya kan suka bahasa Inggris, cari lagu-lagu bahasa Inggris. Oke. Ajari mereka, senang mereka. Nah, itu. Oke.
Dan ini semakin menarik perbincangan kita. Seman Sumsel Friend, ada beberapa hal yang sudah kita ikuti perjalanan Pak Iswan. Kita break dulu. Ya, Seman Sumsel Friend, terima kasih banyak Anda masih setia bersama kami di Seman Edu Talk. Welcome leaders. Pak Isman, tadi banyak hal yang sudah sebagai guru juga, saya pribadi juga termotivasi, dan juga para subscriber juga merasa senang sekali lebih dekat, tahu banyak tentang orang kapten pertama lah di SMA Negeri Sumatera Selatan sejauh ini ya Pak ya. Kita sedikit akan menelisik tentang SMA Negeri Sumatera Selatan sejauh ini Pak. Apa yang sudah, ini kan awal tahun ya Pak ya. Yeah. Jadi kalau buku program ini baru halaman sampul depan mungkin ya Pak. Nah, untuk kedepannya apa yang sudah disiapkan, mungkin apa yang menjadi target khusus SMA Negeri Sumatera Selatan, apalagi di tengah pandemi pembelajaran jarak jauh, kita harus berjibaku dengan penyesuaian keadaan saat ini Pak. Apa yang sudah disusun oleh SMA Negeri Sumatera Selatan? Ya, saya kira ini yang sedang tren di viral ya di lingkungan kita, di kalangan guru, bahwa sekarang SMA Sumsel khususnya sedang menyiapkan yang namanya asesmen nasional. Ya, di dalamnya ada AKM, asesmen kompetensi minimal. Jadi itu yang kita siapkan. Kita semuanya fokus ke sana. Itu menjadi target utama, bagaimana kita bisa menyukseskan asesmen nasional ini. Itu secara nasional ya. Kemudian target-target lainnya adalah bahwa kita juga sebagai sekolah yang mencetak leaders, kita menyiapkan mereka menjadi orang-orang yang benar-benar bisa memimpin. Jadi banyak kegiatan yang sedang kita siapkan untuk membuat mereka menjadi orang-orang yang top. Salah satunya adalah kita mengikuti lomba-lomba, mengikuti kegiatan kompetisi untuk melatih jiwa kompetisi. Ya. Karena seorang pemimpin itu kalau tidak terbiasa berkompetisi, dia akan menjadi pemimpin yang biasa-biasa saja. Kalau dia sudah terbiasa berkompetisi, maka dia bisa membuat manajemen, baik manajemen kemenangan maupun manajemen kekalahan. Nah, ini yang tidak banyak dimiliki oleh banyak orang, manajemen kalah. Jadi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menyikapi sebuah kekalahan itu adalah sebuah pembelajaran yang baik. Kita ini banyak hanya siap untuk menang, tapi tidak siap untuk kalah. Ya, tapi kita tidak berharap kalah. Bonus dan kita kalah, kita punya manajemen. Itu yang ingin kita siapkan di SMA Negeri Sumatera Selatan. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak muda. Kita sedang siapkan ruangan untuk podcast. Kemudian guru-gurunya juga seperti yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita dulu. Kita tetap teruskan pelatihan guru-guru, menyiapkan guru-guru juga untuk ikut berkompetisi supaya mereka tetap berkualitas. Guru yang baik diharapkan akan menghasilkan siswa yang baik. Kita tidak ingin mencetak guru yang baik, tapi guru-guru yang menginspirasi. Karena guru yang baik itu mungkin dia mengajar dengan baik, tapi guru yang bisa menginspirasi itu yang sangat diperlukan untuk karakter anak-anak di SMA Negeri Sumatera Selatan. Kita butuh variabel nih Pak. Kira-kira indikator yang menjadi seorang guru menginspirasi itu apa sih bagi Pak Iswan? Saat anak-anak bisa berbicara, saat anak-anak bisa share dengan, saat anak-anak merindukan kehadirannya, saya kira itu yang penting dari sekedar guru yang bisa mengajar dengan baik. Ya harapannya dua-duanya. Ya, tapi endingnya adalah selain guru mengajar dengan baik, dia mampu memberikan inspiring. Dia harus menjadi inspiring teacher. Menurut saya. Ini jadi pas untuk kesan pendidik ya Pak ya. Iya. Bagaimana mengatur kelasnya itu menjadi partner dengan siswa yang baik ya Pak. Oke, bicara tentang perjalanan Pak Iswan sampai saat ini Pak, kira-kira
mengisi 2 sampai 5 tahun ke depan, ada nggak target khusus? Ya, kita mengalir seperti air saja, prinsipnya. Nanti akan ada ujungnya. Nah, dalam proses itu kita isi apa yang sebaiknya kita lakukan. Saya kira itu. Karena kalau kita juga tidak punya cita-cita, ya sia-sia juga gitu. Maka kita harus ada target ke depan, tetapi targetnya biarkan waktu mengalir seperti air di sungai. Jadi nggak ada target khusus seperti banyak beberapa pesohor-pesohor mengisi 2, 5, 10 tahun ke depan. Saya kira di usia saya seperti ini mungkin yang lebih banyak saya harus banyak mengabdi kepada pendidikan, dunia pendidikan di mana saya ada di dalamnya, juga mendekatkan diri kepada yang kuasa. Saya kira itu kebutuhan yang paling penting saat ini. Oke. Kalau saya secara pribadi, apa yang kita bicara tentang hobi ya. Hobi ini biasanya kalau hobi nonton, kalau saya lebih suka karakternya Doraemon. Nah, itu banyak banget membantu ya Pak ya. Kalau Pak Iswan ya? sebagai Doraemon gitu ya. Kalau Pak Iswan sendiri, kira-kira karakter animasi yang wah ini saya banget ini. Siapa itu Pak? Jangan-jangan bukan Doraemon ya Pak? Banyak ya karakter-karakter yang kebetulan saya juga dari kecil suka membaca. Dulu ada nama Donald Bebek, ada Bobo, kemudian meningkat sedikit ada majalah Hai pada zaman saya dulu ya. Sekarang sudah tidak ada produksi lagi mungkin. Saya dulu suka membaca sebuah koran namanya Berita Buana Minggu. Jadi kalau hari Minggu ada Buana Minggu, itu ada cerita kartunnya, itu Flash Gordon. Itu yang saya tunggu-tunggu. Flash Gordon ini karakternya menarik, menurut saya menarik karena dia ada hero. Ya, pada saat itu kita semuanya ingin jadi Flash Gordon. Oke. Itu yang. Jadi Flash Gordon pembela kebenaran. Iya, Flash Gordon itu membela kebenaran dan namanya hero itu tidak pernah kalah gitu ya. Oke. Tidak pernah. Walaupun berjibaku di awal, Iya. ending penutupnya adalah menang terus. Jadi prinsipnya ngalah duluan, menang terakhir. Oke, itu moto hidup Pak Iswan. Seperti itulah. Seperti itu ya. Oke, kita sudah di penghujung perbincangan Pak Ya. Iswan. Kira-kira ini menjadi closing statement lah untuk siswa-siswa kita yang mungkin bisa kita kan alumni kita cukup banyak dan daerahnya di beberapa industri itu industri ternama juga banyak. Kira-kira apa catatan khusus Pak Iswan? Saya berharap para alumni kita itu tetap menjaga marwah SMA Negeri Sumatera Selatan, karena kemanapun mereka berada, mereka tetap ada marwah itu. Jadi terapkan apa yang selama ini sudah dilakukan, sudah dipelajari di sekolah. Sekali lagi saya bilang tadi, bekerjalah dengan hati, bekerjalah dengan integritas. Karena kalau kita sudah bekerja dengan hati dan berintegritas, maka insya Allah pekerjaan-pekerjaan itu akan kita nikmati daripada kita bekerja untuk supaya dilihat orang, atau kata Arifin tadi mencari muka. Banyak sekali muka yang dicari nanti. Pada saat kita tidak dapat muka, maka kita akan menjadi sakit. Kalau sudah sakit hati, itu berbeda dengan orang sakit. Kalau orang sakit karena penyakit, itu dia sendiri yang merasakan. Tapi karena orang sudah sakit hati, maka orang lain yang akan merasakan. Betul kan? Ya. Jadi jangan pernah sakit hati. Ya, untuk siswa kita Pak, ini udah hampir 1 tahun ya kita PJJ ya. Iya. Untuk memberi motivasi untuk siswa-siswa kita. Tetap semangat. Tetap sangat. Hari ini kita orang susah. Dalam tanda kutip. Kita lihat 10 tahun yang akan datang. Kita buktikan. Ya. Memang saat ini kalian anak-anak sekolah internasional dengan belajar tradisional karena di rumah ya. Tapi yakinlah, waktu akan berbicara. Tapi dengan catatan saya bilang tadi, bekerjalah dengan integritas, bekerjalah dengan hati. Belajar dengan hati dan belajar dengan integritas. Saya kira itu kuncinya. Ya, terima kasih banyak Pak Iswan. Sama-sama. Sudah menginspirasi dan membagi kisah ya, yang juga memotivasi para subscriber kita. Seman Sumsel Friend, inilah akhir dari perbincangan kita. Kami tidak terus bosan-bosan untuk mengingatkan, nyalakan
tombol subscribe dan notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru, dan kita juga semangat untuk memberikan video-video terbaru di Smart Edu Talk ya. Akhirnya saya Muhammad Rifki mengaturkan terima kasih atas segala perhatian Anda, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pamit. Smart Edu Talk, welcome leaders. Sampai jumpa.